Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Anang Wibowo. Saya dari UPBJJ Palangkaraya, program studi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum di tugas 3, yang dimana untuk perintah praktikumnya, lakukan praktikum yang meliputi kegiatan transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk petunjuknya itu, kita bisa mengikuti panduan yang ada di e-learning dan juga di buku mata pelajaran basis data. Jadi di sini keduanya sudah saya buka dan untuk isinya juga sama ya. Oke, jadi kita langsung saja ke pelaksanaan praktikumnya. Jadi yang pertama itu kita akan membuat entity relationship diagram yang seperti pada modul 6, lebih tepatnya seperti pada tugas 2 sebelumnya ya. Di sini dan lalu kita buka XAMPP untuk mengaktifkan MySQL-nya ya. Nah, ini jangan lupa untuk dibuka di lokal phpMyAdmin. Jadi ini sudah saya lakukan. Di sini sudah aktif dan ini lokal hostnya ya untuk di phpMyAdmin ya. Oke. Untuk perintahnya ini, jadi selanjutnya kita dapat melakukan transaksi basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB atau BDB, Berkeley DB. Cara memeriksanya itu apakah MySQL kita mendukung salah satu storage engine-nya, kita dapat klik basis data rumah sakit, kemudian lihat apakah tabel yang ada pada basis data tersebut sudah InnoDB seperti yang ada pada contoh gambar. Nah, ini saya zoom. Jadi ini tipenya jadi InnoDB. Kalau kita cek di punya kita sebelumnya itu sudah InnoDB ya. Oke, maka kita bisa langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kita akan membuat sebuah transaksi dalam halaman phpMyAdmin. Untuk membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end atau berhenti. Nah, jadi untuk pertama kita akan membuat commit. Nah, commit ini sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Contohnya membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien itu 5 untuk varchar-nya ini biasanya, lalu nama pasiennya Tito, alamatnya itu di Jalan Pakis Haji, dan jenis kelamin 1 atau ini nanti bisa dibuat laki-laki atau perempuan ya. Maka perintahnya seperti yang ada di gambar. Oke, jadi untuk perintah tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store prosedur yang ada di halaman phpMyAdmin, ini diberitahu caranya. Kita pilih basis data rumah sakit dulu, lalu pilih routines ya. Basis data rumah sakit, lalu yang ini ya, routine. Setelah itu langkah selanjutnya add routine ya. Sorry, saya mungkin ada sedikit perbedaan nih. Oke, add routine. Detail new add routine, sorry. Oke, berbeda ya aplikasinya. Jadi routine name-nya itu transaksi 1, lalu tipenya itu prosedur, dan kita masukkan data seperti yang ini. Jadi kita coba ketikkan saja. Sebentar biar tidak susah ya. Start transaction. Insert to ya. Insert. Sorry.
insert to pasien. Insert to pasien, ID pasien. Sama nama pasien ya. Nama pasien. Oh, masih ada. Nama pasien, setelah itu alamat pasien. Lalu jenis kelamin. Oke. Lalu untuk isinya itu seperti yang tadi diperintahkan ya. Jadi value-nya itu dia 6. Untuk namanya itu Tito. Lalu jalannya Jalan Pakis Haji nomor 23. Jalan Pakis Haji nomor 23. Lalu nama alamat jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya ini saya buat L. Karena sebelumnya settingannya itu saya buat laki-laki atau perempuan. Jadi L atau P gitu. Jadi saya buat L aja dulu. Nanti kalau ada error kita coba perbaiki ya. Select from pasien. Lalu diakhiri dengan N. Oke. Nah, setelah itu untuk yang lainnya ini sama. Nah, kemudian kita pencet go. Oke, jadi tadi ada sedikit pesan error mengenai value-nya karena di sini ada value yang berbeda. Setelah saya periksa di pasien, kita punya value di ID pasien itu 1, 2, 3. Artinya kita tambah dulu berurutan, yaitu di ID value itu 4 dengan tanda kutip. Lalu untuk yang bagian ID pasien, nama pasien hingga jenis kelamin ini tanpa tanda kutip. Oke, untuk routine name sama transaksi 1, maka kita coba go. Oke, sudah tertampil ya di sini, sudah transaksi 1 sudah dibuat. Kita lanjutkan ke prosedur berikutnya. Oke, kita masuk ke SQL ya. Jadi maka langkah untuk melanjutkan transaksinya kita pilih menu SQL dengan perintahnya call transaksi 1. Nah, jadi kita buka SQL dulu. Tunggu, kita coba cek dulu ya. Oke. Oke, pada menu SQL sesuai perintahnya kita masukkan perintah call atau memanggil call transaksi 1 ya. Oke, kita coba go. Oke, keterangannya oke, di sini sudah sama, keterangannya call transaksi 1 sama ya. Jadi row-nya 0 sampai 4.
Totalnya 4 ya, 0 sampai 4. Oke. Selanjutnya memeriksa gambar selanjutnya ini menjalankan transaksi melalui menu SQL. Hasilnya dapat dilihat dengan ID pasien 6. Karena di contoh itu ID-nya pasien 6, kalau kita tadi contohnya di ID pasien 4 ya. Telah tampil ke dalam layar, namun kita perlu ingat transaksi 1 tanpa komit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut, masuk atau tidak, silakan pilih tabel pasien gambar 10, seperti gambar 10. Berarti kita masuk ke tabel pasien. Oke, selanjutnya untuk langkah memeriksa tabel pasien, karena tadi menunya tanpa komit, itu hasilnya tidak muncul. Namun sebelumnya begini, pada saat saya mencoba itu tanpa komit, saya ada sedikit kendala di aplikasi, di value-nya, karena ada sedikit error ya. Maka saya harus menambahkan komit agar dia langsung masuk ke tabelnya. Jadi artinya di sini untuk pada tabel pasien, nah untuk transaksi satunya itu dia sudah langsung masuk ke dalam tabel seperti itu. Karena di sini di prosedur itu di sini sudah saya tambahkan komit sama seperti langkah yang ada di panduan. Jadi di panduan kita membuat store prosedur dengan menambahkan komit. Nah, menambahkan komit di sini. Jadi saya sudah memang menambahkan dari awal. Artinya untuk tabel transaksinya itu sudah masuk. Artinya untuk nama atas rutin transaksi itu sudah masuk ke dalam tabel pasien seperti itu. Nah, seperti gambar contoh ini titonya sudah masuk ke value 6 di Ini kita close dulu di sini sudah masuk di value 4 untuk ID pasien. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perintah rollback. Jadi rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya Anda akan menjalankan perintah update pada tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Oke, jadi kita di sini mencoba untuk perintah rollback ya. Jadi kita coba dulu. Oke. Jadi rollback akan ada perubahan. Namun dengan adanya rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi dengan setelah commit data ditampilkan. Oke, jadi kita coba saja dulu apakah rollbacknya berhasil atau tidak, karena data kita sebelumnya itu sudah commit. Artinya kalaupun tidak commit, perintah rollback ini dia tidak berpengaruh. Oke, kita coba dulu untuk membuat transaksi 3 ya. Ke prosedur, buat transaksi 2, karena yang sebelumnya 1, parameter kita hapus. Oke, untuk perintahnya sama. Lalu perbedaannya ini dia ada menu update di tabel pasien, set nama pasien, oke, kita coba Tatang, lalu where ID ya, di mana ID pasiennya itu yang mungkin nomor 2. Nah,
roll back. Sorry, ini nanti saya besarkan untuk layarnya. Commit. Jangan lupa titik koma. Select dari tabel pasien. Lalu N. Oke. Nah, jadi untuk perintahnya seperti ini. Kita coba go. Oke, transaksi no deterministic. Jadi untuk start namanya ini tadi ya yang kita ketikkan hingga jadi rollback. Kita coba periksa dulu untuk panduannya. Dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit, data ditampilkan jika diimplementasikan pada halaman PHP min. Contohnya seperti gambar 17. Kalau di sini dia danar tadi ya. Nah, untuk danar dia tidak muncul ya namanya di sini. Kita coba periksa punya kita di tabel pasien. Oke, tidak terupdate ya. Karena memang untuk datanya artinya di sini tidak commit begitu. Nah, nanti ini kita coba di yang 4. Coba kita cek dulu untuk prosedur. Untuk hasil yang terjadi maka jalankan. Oke, dengan ada rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Setelah commit data ditampilkan. Artinya kalau tidak berpengaruh karena data yang di ID pasien 3 itu tadi saya pasien 2 ya, ID pasien 2 itu dia tidak commit. Nah, maka ini kita coba di yang sudah kita setting commit. Artinya di ID 4. Kita coba dulu di prosedur. Kita coba edit di ID 4 ya. Coba go. Apakah ada pengaruh? Oke, masih sama ya. Jadi tidak ada pengaruh di sini. Tapi untuk melihatnya berarti kita call. Coba kita call. Untuk melihat hasil maka jalankan dengan cara memanggil transaksi 3. Oke, kita coba call dulu ya. Tadi yang kita rubah yang sudah kita commit. Kita coba. Tunggu. Call transaksi 3. Sorry. Prosedur SQL. Call. Transaksi 2 ya. Punya kita 2. Oke, go. Oke, ini yang sudah berjalan. Dan ini untuk nama Titonya. Untuk perubahannya ini kita coba periksa dulu apakah seperti ini atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan masih di perintah rollback tadi ya. Jadi setelah saya baca ulang, jadi sama seperti yang di contoh panduan bahwa saya memang tidak terjadi untuk penandanya ini di showing row. Ini showing row-nya saya 0 sampai 3 ya. Nah, jadi memang sama seperti yang di panduan tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelasnya terkait dengan rollback, maka kita akan menambahkan perintah sesuai dengan gambar ini atau memodifikasi perintahnya ya. Jadi di modifikasi ini tambahannya itu ada insert to, nanti ada rollback, ada update, commit, dan select. Kita coba saja terlebih dahulu ya. Nah, ini yang tadi commit, kita coba saja di yang 2 ya. Yang di ID pasien 2. Ini kita masuk ke prosedur. Sebentar kita cek, dia masih transaksi 4 ya. Kita masuk.
transaksi 4. Oke, untuk perintahnya sorry, kita back dulu. Sorry, kita ulang dulu di sini. Create new transaksi 4. Parameter yang kita hapus. Diawali dengan lalu start transaksi. Insert to ya. Insert into pasien, ID pasien ya. Lalu nama pasien. Setelah itu alamat. Alamat pasien. Sorry, ada tanda baca yang salah. Alamat pasien. Setelah alamat pasien, kita masuk ke jenis kelamin. Tutup kurung. Diakhiri dengan titik koma. Oke, sekarang masuk ke value-nya. Value-nya artinya kita isi sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk ID pasiennya kita contohkan saja 6. Lalu nama pasiennya kita sesuaikan di transaksi 3. Lalu alamat pasiennya Jalan Kemerdekaan 2. Oke, setelah itu jenis kelamin laki-laki. Oke, setelah itu enter. Kita masuk ke rollback. Rollback pasien. Oh sorry, yang mau kita update namanya Tatang. Ini namanya G. Lalu pasien, set nama pasien ya. Update, sorry. Rollback lalu update pasien. Oke, untuk set nama. Set nama pasiennya, artinya kita setting nama pasiennya itu Tatang. Lalu di ID berapa ya? Where ID pasien 2. Kita coba 2.
lalu rollback, commit, pilih dari tabel pasien, lalu N. Oke, ini kita coba. Go, ada error. Berarti sebentar, kita coba periksa dulu. Oke. Sepertinya ada kesalahan di tanda baca. Coba Go. Masih ada error, kita coba periksa terlebih dahulu ya. Kita coba Go dulu. Sorry, kita cek. Ini di garis 3. Oke, kita coba hapus salah satu tanda baca, lalu kita Go. Oke, berhasil. Nah, jadi sudah berhasil untuk membuat tabel 4. Jadi tadi ada kesalahan di tanda baca saja ya. Oke. Nah, jadi untuk melihat transaksi 4 itu, maka kita coba call transaksi 4 ya. SQL call transaksi 3. Sebentar, mungkin ada kesalahan sedikit. Sorry, saya buatnya transaksi 4. Kita edit dulu ya. 3 supaya berurut. Oke, SQL call call transaksi 3. Kita coba Go. Oke, ini masih sama, tapi untuk perubahannya itu ada di nomor 2. Di sini sudah berubah sesuai dengan nama yang kita rubah. Sebelumnya itu namanya Armin, berubah menjadi Tatang. Artinya kalau untuk informasi dari panduannya yang di kotak ini tidak berubah karena memang tidak terjadi penambahan data karena di rollback. Namun pada perintah update terjadi perubahan di ID. Oke, jadi artinya pada saat insert into ini harusnya dia masuk datanya ke tabel. Namun karena di rollback dibalikkan lagi sambil diupdate, maka yang terbaca itu yang terakhir, yaitu di bagian setelah rollback ini, yaitu penambahan nama pasien di ID berapa yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi seperti yang di contoh punya saya, ini saya menggunakan di ID 2 dengan nama Tatang. Jadi yang terupdate di sini bagian ini dia tidak berubah. Oke, untuk rollback sudah selesai, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Oke, berikutnya menu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari di perintah rollback, kita membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi, bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Oke, ini contohnya ya. Jadi ada insert pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita baca dulu. Pada baris kelima, kita lihat bahwasannya telah melakukan insert yang pertama dilakukan save point.
dengan nama point 1 baris kelima. Oke, yang di sini ya. Di sini dibuat save point. Kemudian dilakukan kembali insert yang kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback ke save point 1. Di sini tapi di rollback ke sini, balik lagi kemari. Oke. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga, implementasi pada halaman PHP MyAdmin dapat kita lihat di gambar 23 ini sebagai contoh. Lalu dilakukan call. Oke, kita ketik saja dulu untuk perintahnya ya. Sorry, untuk transaksinya berarti sama, nambah ya. Prosedur. Ini kita supaya ini kita coba copy paste saja. Create new transaksi 4 berarti. Parameter kita hapus. Oke. Berarti di insert into ya. Oke. Di sini kita enter dulu. Ini kita ganti dulu tadi namanya mungkin tetap sama aja. Value-nya tadi 1 2 3 4, mungkin ini 5. Ini sama. Setelah itu penambahannya itu save point ya. Save point 1 untuk namanya. Oke, kapital. Di save point 1. Oke, setelah itu penambahan lagi. Di sini 6. Value-nya 6, lalu perbedaannya ditambah rollback ya, rollback ke save point yang point 1. Rollback to save point point 1. Lalu kita tambah lagi. Oke, supaya kelihatan perbedaannya kita coba ID pasiennya 7. Jalan apel ya. Lalu commit kita hapus. Sebentar, kita coba periksa dulu untuk kodenya. Oke. Jadi ini pertama tadi ini yang kita insert ke tabel pasien, dan ini checkpointnya. Yang ini kita insert juga, tapi dia di rollback ke point 1 atas nama ini dan ID-nya ini ya. ID pasiennya 6, namanya Sasuke. Lalu ditambah ID pasien 7 dengan nama Luffy. Kita coba go. Oke, seperti biasa ada sedikit error yang perlu kita periksa terlebih dahulu. Oke, tadi ada error, kita cek ulang, ternyata ada tanda baca yang belum kita masukkan. Kita coba go. Oke, sudah berhasil dibuat.
Kita coba cek dulu untuk panduannya. Untuk menjalankan transaksi 5 ini kita panggil dengan call transaksi 5 ya. Oke, kita coba call dulu ya sebelum kita cek di tabel pasien. Call transaksi 4 karena yang terakhir itu yang 4. Oke, tapi di sini sudah 5, sebelumnya 0 sampai 4 ya, 0 sampai 4. Ini sudah 0 sampai 5. Kita lihat penambahannya di sini ada 2 nama bertambah ya, 5 dan 7. Yang 6 tidak jadi ditambah karena di rollback ke poin 1 tadi gitu. Oke. Jadi dari hasil transaksi 5 dapat kita lihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan 9. Nah, sama seperti kita tadi ya. Yang masuk itu ID pasien 5 dan 7. Yang 6-nya kan tadi 5, 5, 6, 7. Karena yang 6 itu di rollback, maka dia tidak ikut masuk. Dia di rollback ke save point 1, yaitu di ID pasien yang 5 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah trigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anang Wibowo. Saya dari UPBJJ Palangkaraya, program studi Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikum di tugas 3, yang dimana untuk perintah praktikumnya, lakukan praktikum yang meliputi kegiatan transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Untuk petunjuknya itu, kita bisa mengikuti panduan yang ada di e-learning dan juga di buku mata pelajaran basis data. Jadi di sini keduanya sudah saya buka dan untuk isinya juga sama ya. Oke, jadi kita langsung saja ke pelaksanaan praktikumnya. Jadi yang pertama itu kita akan membuat entity relationship diagram yang seperti pada modul 6, lebih tepatnya seperti pada tugas 2 sebelumnya ya. Di sini dan lalu kita buka XAMPP untuk mengaktifkan MySQL-nya ya. Nah, ini jangan lupa untuk dibuka di lokal PHP MyAdmin. Jadi ini sudah saya lakukan. Di sini sudah aktif dan ini lokal hostnya ya untuk di PHP MyAdmin ya. Oke. Untuk perintahnya ini, jadi selanjutnya kita dapat melakukan transaksi basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB, Berkeley DB. Cara memeriksanya itu, apakah MySQL kita mendukung salah satu storage engine-nya, kita dapat klik basis data rumah sakit, kemudian lihat apakah tabel yang ada pada basis data tersebut sudah InnoDB seperti yang ada pada contoh gambar. Nah, ini saya zoom. Jadi ini tipenya jadi InnoDB. Kalau kita cek di punya kita sebelumnya itu sudah InnoDB ya. Oke, maka kita bisa langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kita akan membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP MyAdmin. Untuk membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end atau berhenti. Nah, jadi untuk pertama kita akan membuat commit. Nah, commit ini sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Contohnya membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien itu 5. Untuk varchar-nya ini biasanya lalu nama pasiennya Tito, alamatnya itu di Jalan Pakis Haji, dan jenis kelamin 1, atau ini nanti bisa dibuat laki-laki atau perempuan ya. Maka perintahnya seperti yang ada di gambar. Maka kita coba dulu. Untuk mencobanya kita buka dulu API MyAdmin. Tadi untuk perintahnya misalnya akan masuk pasien. Oh, di data pasien. Lalu kita
tanpa perintah commit dulu ya. Kita coba dulu ya. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Oke, jadi ini untuk sebuah perintah ya. Ini perintahnya yang diketikkan sesuai dengan keterangannya. Jadi kalau insert itu berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Kalau before insert ya, kalau after insert berjalan setelah perintah dilaksanakan. Jadi sesuai dengan artinya. Nah, update before update sebelum update, after update setelah update, sama seperti yang delete juga. Nah, untuk lebih memahami tentang trigger, berikutnya kita akan mencoba dalam MySQL di halaman PHP-MyAdmin. Dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Nah, ini untuk tabelnya. Ini tabelnya sama seperti tabel kita. Kita coba ke sini, lalu desain ya. Nah, ini sama ya. Oke. Untuk relasinya juga sama. Oke, kita langsung ke bawah. Dari ERD kasus tersebut, kita akan tambahkan dua tabel, yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Oke, kita akan tambah tabel dulu ya. Tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, jadi kita buat dulu untuk tabel obat dan transaksi obat. Jadi kita untuk caranya ini sudah diketikkan untuk SQL, dan kalau ingin menggunakan menu tabel, kita agar cepat kita buat saja dari menu SQL ya. Kita go. Oke, tabel obat sudah bertambah di sini ya. Rumah sakit. Nah, ini tabel obat sudah bertambah. Selanjutnya kita tambah tabel untuk transaksi obat. Oke, transaksi obat juga sudah bertambah di sini. Transaksi obat dan obat. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat tabel obat dan transaksi obat, kita periksa untuk perintah selanjutnya. Silakan Anda masukkan kode SQL, sudah kita masukkan. Penambahannya juga sudah ada. Kemudian kita masuk ke kemudian kedua tabel tersebut kita relasikan ke tabel yang lainnya dengan cara klik menu designer ya. Oke, kita klik dulu menu designer, kemudian klik show atau hide table list, lalu checklist seluruh tabel. Kita menu designer, lalu show hide table list, checklist semua. Oke, setelah checklist semua, selanjutnya Anda melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Oke, berarti ini kita susun dulu ya. Oke, dokter, obat dan transaksi obat, berarti di bawah. Transaksi obatnya di samping. Oke, ini pindah kemari, yang ini pindah kemari. Oke, untuk relasinya ID obat dengan obat. Mana relasi ID obat dengan ID obat? Error sebentar ya. Kita coba periksa dulu errornya. Tunggu. Kayaknya ada yang... Nah, ini dia. Yang ini foreign key-nya ya. Foreign key-nya belum kita buat. Tunggu, mungkin ada sedikit kesalahan di foreign key-nya. Saya coba periksa dulu. Oke, jadi untuk errornya karena saya belum memasukkan indeksnya. Jadi tadi sudah saya masukkan indeksnya di struktur.
Nah, di sini sudah ada ID pasien dan ID obat saya masukkan. Lalu kita masuk ke menu designer ya. Designer, kita buat relationship. Tadi digambar ID obat sama ID obat. Oke, ini ID obat dengan ID obat. Ini cascade, cascade. Oke, garisnya sudah muncul. Tambah lagi ID pasien dengan ID pasien. Oke, nah jadi ini terhubung. Mungkin sedikit berbeda dengan gambar yang contoh, tapi secara garis relasinya ini sama. Selanjutnya, selanjutnya dalam gambar 28 terlihat tabel obat dan transaksi telah berelasi. Sudah kita lakukan juga. Maka selanjutnya kita akan mencoba perintah trigger. Ini akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelum melanjutkan praktikum, alangkah baiknya diisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data. Ini mungkin saya skip, saya pause dulu ya untuk menambah nama obat. Oke, jadi di sini sudah saya tambahkan 3 obat, ada paracetamol, amoxicillin, dan kreatin. Harganya masing-masing sesuai dengan yang di tabel dan juga ada stoknya. Karena dari perintah panduan kita diarahkan untuk membuat obatnya terlebih dahulu. Jadi misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin, ini untuk perintah trigger ya. Untuk perintah trigger, jadi contohnya misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi kita akan mencoba untuk men-trigger mengurangi dari stok yang ada. Nah, ini untuk perintah trigger ya yang ada. Lalu ini kita coba cek dulu untuk perintahnya. Oke, kita coba cek dulu ya. Oke, baik, kita coba mulai dulu dari contoh kasusnya dulu. Kita ketik, berarti ini perintah trigger yaitu tabel pasien, lalu tabel pasien. Oke, ini perintahnya. Kita buat SQL-nya dulu berarti. Oke, perintah trigger ini ternyata juga ada menu di phpMyAdmin ya, di bagian ini trigger. Kita coba saja dari menu create new trigger aja ya. Oke, kita buat aja namanya tg jual sesuai dengan seperti yang diperintah ya. Oke, huruf kecil aja kali. Yang ini tabelnya ngambil di tabel transaksi obat after ya. After ya, perintahnya insert. Lalu untuk obatnya tadi sebentar harusnya kita cek dulu. Ini mungkin bisa kita close dulu. Bagian obat kita ambil contoh yang gampangnya supaya tidak lupa, itu di kreatin ya. Kreatin tuh stoknya 50. Berarti yang ingin kita ambil contoh ini, kita ingin mengurangi stok di kreatin yang 50. Oke, kita balik ke database rumah sakit, trigger, create new trigger, tg jual, tabel transaksi, after insert, lalu insert into transaksi obat. Insert into transaksi obat. Oke. Kita sorry, kayaknya ada sedikit salah pengetikan ya. Oke, ini kita baca dulu. Jadi
Kita coba dulu yang menu update ya. Yang menu update-nya ini kita coba dulu. Baru nanti kita menu yang satunya lagi. Yang insert. Update. Obat. Set. Stok. Sama dengan stok. New. Titik jumlah. Di mana targetnya itu ID obat ya. ID obat sama dengan new titik ID obat. Oke, ditutup dengan N ya. Oke, kita coba dulu yang ini. Nanti kalau ada kesalahan kita coba periksa dulu. Oke, ternyata berhasil. Kita balik ke panduan. Ke panduan, jadi jika... Oke, ke panduan ini sudah kita terapkan. Untuk mencoba menjalankan trigger ini, kita perhatikan dulu tabel obatnya. Oke, kita masuk ke tabel obatnya terlebih dahulu. Tabel obat. Oke, ini tabel obat. Lalu, kemudian kita coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL sebagai berikut. Jadi kita coba menggunakan SQL yang ini ya. Oh, atau melalui halaman PHP My Admin, pilih salah satu saja melalui SQL. Oke, mungkin kita coba yang ini karena agar bisa sesuai dengan yang ingin kita gunakan ya. Maksudnya ini sesuai ini salah sorry. Kita masuk ke tabel transaksi obat. Jadi kita insert aja langsung di tabel transaksi obat. Transaksi obat, insert. Oke, ID-nya mungkin 001. ID pasiennya kita ambil saja yang Naruto. Dia butuh 1, jumlahnya kreatin ya, jumlahnya kita ambil contoh, dia butuh 20. Total harga, saya lupa harganya. Sebentar. Oke, kalau dicontoh harga dinolkan ya, karena memang juga tidak muncul. Tapi kita coba aja dulu insert ya. Kita coba saja dulu. Ignore, oke, go. Oke, show query box. Oke, kita coba cek di transaksi obat. ID pasien, ID obat, jumlahnya 20, total harganya 0. Lalu apa yang berubah ya? Bentar ya, kita coba periksa. Setelah data berhasil dimasukkan, maka Anda akan periksa kembali tabel obat. Maka kondisi tabel obat pada amoxicillin, karena tadi yang dikurangi amoxicillin itu akan berkurang sebanyak jumlah yang ingin dibeli. Oke, kita tadi belinya 20. Kita coba cek. Oke. Ada sedikit error di sini, ini berkurang ya sih. Ini berkurang. Tadinya 50 jadi 30. Namun di sini bukan error tapi ada value yang bertambah. Oke. Jadi artinya secara value tadi itu bisa kita hapus saja value yang tertambah di tabel obat.
Kita hapus, lalu dari secara transaksi obat kita perlunya 20. Di stok obat juga berkurang ya, awalnya tadi 50. Jadi 50 kurang 20 tersisa stoknya itu 30. Nah, jadi artinya di sini untuk menu trigger transaksi ini sudah selesai. Jadi kesimpulan dari trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel basis data. Perubahannya bisa insert, update, atau delete seperti yang ada pada menu sebelumnya untuk keterangannya yang tadi. Oke, sorry, kelewatan. Nah, ini di menu trigger ini. Jadi untuk perintahnya bisa menu after, before, yang kalau kita tadi menggunakan insert ya, bisa update dan delete seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu untuk praktikum di tugas 3 saya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, yang dimana untuk tugasnya ini yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Nah, sesuai dengan buku mata pelajaran untuk praktikum transaksi dan basis data terdistribusi diakhiri hingga di perintah trigger seperti itu. Jadi sekian dulu dari saya. Mohon maaf untuk Ibu dosen apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas ataupun penjelasan saya yang salah, karena memang di sini saya langsung mempraktekkan sesuai dengan panduan yang ada. Jadi mohon Ibu dosen apabila ada kesalahan saya tersebut mohon untuk koreksinya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.